Halo semuanya, di video kali ini aku bakal ngomongin tentang smartphone pertama aku, yaitu adalah smartphone yang umurnya udah 10 tahun ini. Ini adalah review dari Nokia Lumia 630. Sebelum reviewnya aku mulai, kalian bisa dukung channel ini dengan cara nge-like dan subscribe ke channel ini. Kalau begitu, review ini bakal aku mulai dari body, desain, dan build quality dari Windows Phone yang umurnya 10 tahun ini. Lumia 630 ini punya gaya desain yang relatif sesuai dengan Lumia generasi 30 pada saatnya. Yang bagian pinggirnya pada datar dan mengotak, kamera belakang yang ada di tengah atas, dan pilihan warna yang cerah dan beragam. Seperti kebanyakan smartphone di eranya, Lumia 630 ini pakai bodi berbahan plastik polikarbonat dengan finishing matte yang halus dan nggak licin. Dan di sisi depannya full kaca. Setelah pemakaian 10 tahun tanpa casing, finishing dari bodi plastik ini sudah nggak lagi mulus dengan bagian sudut-sudut yang terkelupas, bagian tengah yang kotor, dan ada retak bekas jatuh di salah satu sudut. Untungnya bodi atau lebih tepatnya backdoor ini bisa dilepas dan diganti dengan yang baru. Di atas ada colokan headphone yang udah lama banget menghilang dari smartphone-smartphone modern. Di kanan ada tombol volume gabung dan tombol power, dan di bawah ada colokan micro USB. Penyakit umum Lumia yang backdoornya bisa dilepas ini adalah di bagian tombolnya yang setelah lama itu bisa rontok dan jadi nggak bisa dipencet. Smartphone ini punya ukuran yang terbilang mungil di tahun 2024 dan gampang banget buat dipakai dengan satu tangan. Sebuah hal yang rasanya nggak mungkin lagi terjadi dengan kebanyakan smartphone modern. Dari segi build quality, smartphone kecil ini terasa cukup solid dan nggak murahan, meskipun pada zamannya dulu ini adalah handphone yang tergolong handphone budget. Kita lanjut ke bagian depan. Di sisi depan Lumia ini simple dengan logo Nokia di bawah earpiece bagian atas, layar LCD di tengah, dan mikrofon kecil di bagian bawah. Layarnya berukuran 4,5 inci yang pada zamannya normal-normal aja. Tapi sekarang ini dengan kebanyakan smartphone rasanya semuanya di atas 6 inci, ukuran layar ini jadi kerasa kecil banget. Bezel yang lumayan tebal mengelilingi panel IPS dengan resolusi FWVGA atau 480x854 pixel. Resolusi yang rendah ini memang agak terasa meskipun ukuran layarnya yang kecil. Dengan beberapa ikon dan logo bulat atau diagonal terlihat agak kurang mulus dan sedikit pixelated. Dengan setting warna standar, warna yang dihasilkan layar ini masih lumayan tapi kontrasnya kurang tinggi. Profil warna layar ini bisa diatur sesuai keinginan di settingan yang lumayan terpendam. Dengan kecerahan maksimal, layar ini masih lumayan sulit dilihat di bawah sinar matahari langsung. Dan karena nggak ada sensor cahaya, smartphone ini cuma punya 3 tingkat kecerahan manual, yaitu rendah, medium, dan tinggi. Tapi setiap 3 tingkatan ini tadi bisa diatur sendiri-sendiri sesuai keinginan kita. Pastinya seperti semua smartphone pada tahun 2014, layar ini masih pakai refresh rate 60 Hz. Lanjut ke performa, Lumia ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 400 dengan CPU quad-core yang dipadukan dengan RAM 512 MB. Zaman dulu HP ini masih terbilang cukup cepat buat menjalankan berbagai aplikasi, meskipun pastinya karena RAM yang lumayan kecil, nggak bisa menyimpan banyak aplikasi di background. Karena HP ini mentok di Windows Phone 8.1 yang sekarang sudah sepenuhnya ditinggalkan dan udah nggak lagi disupport, dan Microsoft Store-nya juga sudah ditutup, smartphone ini jadi sangat amat terbatas penggunaannya sebagai sebuah smartphone. Windows Phone yang pada masanya dulu udah banyak kekurangan aplikasi, sekarang ini jadi semakin sulit buat dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai dari sosmed, mobile banking, taksol, belanja online, semuanya jadi nggak bisa dilakukan karena nggak adanya aplikasi. Bahkan web browsernya saja sudah kesulitan buat membuka berbagai website modern, karena seringkali website-website modern ditampilkan dengan kacau atau rusak, atau kadang sama sekali nggak bisa ditampilkan. YouTube juga sudah nggak bisa lagi dibuka di HP ini. Selain itu, karena HP ini masih pakai jaringan 3G dan jaringan 3G ini tadi di Indonesia sudah dimatikan, HP ini jadi hanya bisa pakai koneksi 2G yang nggak perlu lagi ditanyakan seberapa lemotnya untuk buka berbagai website modern. Jadi untuk penggunaan sehari-hari aku cuman pakai HP ini sebagai audio player aja atau istilahnya pengganti iPod. Dan itu pun dengan storage 8GB yang diisi Windows kosongan aja sudah tinggal 3,5GB. HP ini juga nggak bisa muat terlalu banyak file musik. Jujur aja aku masih ngerasa Windows Phone ini punya UI yang simple dan lumayan gampang buat dipakai. Kita lanjut ke kamera. Di bagian belakang tengah ada kamera 5MP dengan sensor 1/4 inci. Gambar yang dihasilkan di kondisi lighting ideal sebenarnya masih bisa dilihat. Cuman kalau kita lihatnya agak kelamaan, bakal kelihatan hasilnya sebenarnya nggak begitu tajam,
Warnanya agak muted, dan dynamic range yang kecil sering bikin detail highlight itu blown out putih doang. Meskipun begitu, HP jadul ini kameranya masih lebih fleksibel dibandingin kebanyakan iPhone modern. Karena sudah menyediakan settingan manual mulai dari exposure, shutter speed, ISO, focus, dan white balance. Dalam penggunaannya, setting ISO, exposure, dan shutter speed bisa dipakai salah satu aja atau lebih. Dengan setting yang dibiarkan otomatis akan menyesuaikan secara otomatis dan bakal muncul indikator merah kalau setting yang kita ubah tadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau suasana gelap, kamera ini udah nggak bisa ditolong lagi kecuali kalau kita bawa rig lighting profesional. Karena selain performa low light yang jelek dari kamera ini nggak punya LED flash buat foto malam hari. Untuk merekam video bisa sampai resolusi 720p 30fps, yang sekali lagi adalah kemampuan yang masih lumayan oke buat zamannya. Hasil videonya memang nggak bisa dibilang bagus, dengan banyak detail yang hilang dan terasa buram dan blurry. Lumayan gelap juga hasilnya meskipun pencahayaan udah cukup, dan highlight yang seringkali blown out. Lalu bagaimana dengan kamera selfie HP ini? Mungkin beberapa dari kalian udah notice sebelumnya kalau di sekitar bezel ini tadi nggak ada lingkaran kamera sama sekali. Karena memang smartphone ini nggak dibekali dengan kamera selfie. Yang pada zaman dulu itu udah merupakan hal yang aneh dan agak kontroversial karena Lumia seri 600 sebelumnya sudah punya kamera selfie. Lanjut ke baterai, smartphone ini mengambil daya dari baterai 1800 mAh yang bisa dilepas. Kapasitas baterai ini tadi pastinya buat standar 2024 kecil banget, dan untuk daya tahan baterai sayangnya nggak bisa diukur dengan terlalu realistis karena smartphone ini hampir nggak bisa dipakai sebagai smartphone sehari-hari, mengingat banyaknya keterbatasan aplikasi dan dukungan software. Smartphone ini biasanya aku charge setiap 2 atau 3 hari sekali, dan untuk chargingnya sendiri nggak begitu cepat dengan arus maksimal yang nggak disebutkan. Tapi dari kosong sampai penuh butuh waktu sekitar 2 jam. Jadi ini adalah review Nokia Lumia 630 Windows Phone yang umurnya udah 10 tahun di tahun 2024. Makasih banyak udah nontonin video ini sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.